siri bila terjadi di kantor perwakilan, di wilayah kantor perwakilan, maka jalan keluarnya adalah di isbat nikah. Maka saya dengar kalau Kefton ini menyelenggarakan isbat nikah, berarti memastikan bahwa orang yang nikah siri di wilayah kerjanya KBRI Afrika Selatan ini memenuhi ketentuan, misalnya nikahnya itu sah secara agama. Perkawinan yang tidak sah secara agama tentu tidak bisa diisbat. Misalnya tadi perkawinan yang terjadi pihak istrinya masih memiliki hubungan perkawinan dengan suami lamanya. Meskipun ditinggal 10 tahun atau ditinggal 20 tahun, jika tidak ada kalimat mentalak, maka status istri belum menjadi janda dan hukumnya tidak boleh menikah, haram untuk menikah. Itu contoh saja. Kemudian orang yang menikah tercatat tentu secara syariat dan hukum positif itu memiliki keabsahan. Ya. Jadi jamin keabsahan hukum syariat dan hukum positif. Kemudian yang kedua memberikan jaminan kepastian hukum. Yang ketiga melindungi hak-hak perempuan dan anak. Jadi kami dari Kementerian Agama, Pak Dubes dan kawan-kawan diplomat di perwakilan Indonesia di Kefton ini, kami sangat mendukung jika layanan perkawinan yang reguler, bukan hanya isbat nikah, dapat dilakukan di kantor perwakilan Indonesia di luar negeri, khususnya di Kefton. Saya kira itu Pak Faiz untuk awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Anwar dan Ibu Direktur. Kami yakin sekali ini WNI sudah nggak sabar, Pak. Jangankan WNI, Pak. Ini yang di ruangan juga nggak sabar bertanya ini. Terlihat dari wajahnya ini banyak pertanyaan-pertanyaan. Pertama tadi pada saat sebutkan tadi poligami, siri dan isbat itu sangat sangat men-trigger untuk bertanya. Tapi izinkan Bapak dan Ibu sekalian untuk kami tanyakan dulu, karena tadi sebelum acara ini Pak Anwar dan Ibu Direktur kita sudah membuka kesempatan kepada seluruh WNI yang ada di wilayah kerja untuk menyampaikan pertanyaannya. Sebelum kami sampaikan nanti ke forum ya, yang jelas 2 pertanyaan awal sudah kita terima dan kita akan sharing ke Bapak dan Ibu sekalian. Setelah ini nanti akan sesi kami buka untuk WNI yang hadir di Zoom. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, ini khususnya ditujukan ke Ibu Direktur dan tim. Kami lihat timnya lengkap sekali ini, dari capil, dari kawin, lahir, cerai, dan mati, sudah lengkap semua. Ibu Direktur begini Bu, yang pertama adalah perkawinan kami, ini dari Ibu Helena ya, perkawinan kami dilakukan di Indonesia melalui pemberkatan gereja, jadi melalui catatan sipil. Biasanya, kalau menikah di gereja, pihak gereja secara otomatis melakukan komunikasi dengan catatan sipil atau paket biasanya. Namun, case kami berbeda, mungkin terlalu sibuk kah atau miskomunikasi kah, sehingga pihak gereja belum sempat melakukan komunikasi dengan pencatatan sipil, sehingga kami hanya mendapatkan surat pemberkatan dari gereja saja. Setelah itu, saya dan suami memiliki kesibukan, kami pergi ke luar negeri, hingga kemudian kami tiba saat ini di Cape Town sejak tahun 2010. Kami menikah 2009 di Indonesia melalui gereja. Sampai di Cape Town, suami saya mendaftarkan perkawinan saya tersebut di Cape Town. Jadi pemberkatan gereja saya di Indonesia oleh suami melakukan pelaporannya ke catatan sipil di sini. Sebagai informasi, Ibu Direktur, kantor catatan sipil di Afrika Selatan itu di Kementerian Dalam Negeri, sama seperti ini saya, Home Affairs. Dan pemerintah sini, Kemdagri sini mengeluarkan sertifikat perkawinan, atas surat pemberkatan gereja saya di Indonesia. Pertanyaannya, tanya dari Ibu Helena, apakah kami harus mendaftarkan kembali perkawinan kami dengan Indonesia, ataukah cukup surat perkawinan yang ada dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Afrika Selatan itu yang kami daftarkan di Dukcapil melalui perwakilan. Persoalannya kan perkawinan
penerbitan akte perkawinan oleh Kementerian Dalam Negeri Afrika Selatan itu kan dilakukan di Afrika Selatan, sementara ini kan dilakukannya di Indonesia. Nah ini mungkin butuh arahan Ibu langsung apa yang harusnya dilakukan oleh Ibu Helena dan suaminya. Mungkin itu. Yang kedua, sekalian saja Ibu, ini terkait dengan perjanjian perkawinan pranikah dari Ibu Ruth. Apakah perjanjian perkawinan pranikah yang dilakukan di luar negeri oleh notaris luar negeri diakui atau tidakkah di Indonesia? Saya rasa itu dua pertanyaan pembuka dari keluarga yang telah kami terima. Kami masih banyak Bapak dan Ibu pertanyaannya, tapi mungkin dua itu dulu. Silakan Ibu Direktur. Oke, baik, terima kasih. Pertanyaan pertama, perkawinan sudah dilakukan di pemuka agama di Indonesia, kemudian ketika tidak otomatis dicatatkan ya, biasanya kata Bapak tadi kan ada kerjasama ya. Namun ketika itu tidak dilakukan ya mestinya ya harusnya baiknya tertibnya kan memang ketika perkawinan terjadi di pemuka agama langsung dicatatkan, dilaporkan dan dicatat. Kemudian dicatatkan oleh petugas di Dukcapil, kemudian diberikan akta perkawinannya. Tapi ketika itu tidak terjadi, kemudian sudah pergi ke luar negeri dan dicatatkan di Kementerian Dalam Negeri juga di situ namanya ya. Nah, dan dikeluarkan. Nah, maka enggak apa-apa, lapor lagi di perwakilan RI yang ada di sana. Jadi kalau kata saya itu udah double. Nah, apakah kemudian kalau misalnya langsung di pemuka agama ini sudah dilakukan di Indonesia itu tadi, apakah bisa langsung di perwakilan kita yang ada di sana? Bisa juga. Nah, apalagi tadi sudah dikeluarkan juga di negara itu, jadi double. Nah, seperti itu. Kalau tapi ada baiknya kita minta pendapat Mbak Santi. Mbak Santi nih yang sangat sudah berpengalaman tentang perkawinan ini. Namun beliau kan sebenarnya sudah bertugas di DKI ya. Namun di DKI itu juga di Dukcapil. Jadi tidak berbeda dengan kita. Tetap menjadi bagian kita. Mbak Santi ada di sini. Coba Mbak Santi tambahkan. Silakan Mbak. Ya Budi. Baik Budir, Ya. terima kasih Budir. Ya. Mohon izin, suaranya bisa terdengar ya Budir? Dengan jelas Ibu Santi. Iya. Oh iya, salam Mas Faiz. Baik, berhenti dulu, jangan sambil nyetir itu Mbak, bahaya nanti. Iya, tentang kerja ini. Berhenti dulu sebentar. Maksudnya di Jakarta. Di Jakarta dengan kemacetannya. Iya. Jadi sambil nyepir perjalanan pulang. Sehat Ibu Santi. Pak Anwar, sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, baik. Mohon izin, betul Ibu Direktur tadi yang Ibu Direktur sampaikan karena apabila sudah mendapatkan akta perkawinan dari catatan sipil dari Afrika Selatan, artinya pemerintah setempat berarti mengakui atau menerima pemberkatan yang dari gereja di Indonesia begitu. Jadi ketika mereka sudah mempunyai akta perkawinan itu maka berlaku juga di kita. Nah, tinggal nanti dilaporkan ke KJRI untuk dibuatkan surat keterangan pelaporan perkawinan dengan merujuk kepada akta perkawinan yang diterbitkan oleh catatan sipil dari pemerintah setempat. Jadi tidak perlu lagi dicatatkan di Indonesia ya, di Dukcapil Indonesia begitu. Karena itu sudah ada. Kalau misalnya nanti sudah ada bukti pelaporan dari KJRI-nya, itu nanti apabila sewaktu-waktu akan kembali ke Indonesia, kembali dalam arti akan menetap di Indonesia, nanti melapor ke Dinas Dukcapil di mana nanti akan tinggal, kemudian nanti dibuatkan juga surat keterangan pelaporan peristiwa penting di luar negeri, dalam hal ini peristiwa penting perkawinan. Dan itu nanti menjadi sebagai dasar untuk merubah statusnya menjadi status kawin di KTPL dan KK-nya. Demikian Budir. Dan terkait dengan perjanjian perkawinan, tadi yang ditanyakan yang kedua, apabila sudah ada perjanjian pernikahan atau perjanjian perkawinan,
itu apabila sudah dibuat di Afrika Selatan, kami kemarin sempat berdiskusi dengan rekan-rekan dari